ini setelah saudara dengarkan uh, uh, ya, kalau misalnya ada pernyataan begini, kalau saudara ditanya ini adalah benar atau salah, kira-kira apa jawaban saudara? Saya catat tadi sambil mendengarkan kuliah. Pertama, perempuan lebih migratori dibandingkan dengan laki-laki. Atau lebih spesifik, misalnya saya buat dewasa ini di Indonesia perempuan lebih migratori dibandingkan laki-laki. Benar atau salah? Ada yang bisa jawab? Oh, benar, Pak. Benar ya. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi misalnya nih. Pada prinsipnya teori ekonomi neoklasikal menggunakan asumsi yang sama dengan migrasi internal. Benar salah? Benar, Pak. Siapa yang jawab ini? Atas nama siapa tadi? Maaf. Ai, oke, saudari Ai, terima kasih ya. Jadi itu contoh lah. Ibaratnya kalau dosennya buat kuis setelah kuliah, itu salah satu contoh saja lah. 2 dari contoh-contoh soal kuis untuk benar salah. Lain lagi nanti kalau soal kuis untuk pilihan ganda ya. Baik, saudara sekalian, hari ini kalau saudara memperhatikan materi kita untuk migrasi 2 ini adalah teori dan analisis. Kalau di bagian analisis tadi kan ada analisis makro, ada analisis mikro. Berikut perhitungan rate migrasi ya. Rate migrasi tentu kita harus punya data jumlah migrasi masuk dikurangi jumlah migrasi keluar dibagi penduduk tengah tahun dikali K. Nah, itu tadi ya. Artinya kalau di bagian ini ya, di bagian analisis ini ya relatif singkat dan relatif mudah ya. Nah, coba kalau kita lihat tadi yang analisis di sini materinya juga termasuk singkat. Ya, ini ya analisis. Nah, makro, mikro. Nah, kalau mikro kaitannya dengan pengambilan keputusan yang sifatnya bisa individu, ya. Nah, makro sebab gerak penduduk, ciri objektif dari daerah asal dan tujuan, ciri-ciri struktural dan arus gerak penduduk. Nah, ini dia, ya. Termasuk kalau kita menggunakan tingkat analisa dari Germani, ada tingkat objektif, normatif, dan psikososial ya. Jadi kalau kita perhatikan semua materi ini ya, jadi lebih dominan pada teori ya. Nah, teori dan analisis. Analisisnya termasuk singkat tadi ya. Nah, yang banyak adalah pada teori. Ini kalau saudara melihat ini, kalau kita jumlahkan semuanya ada 9 ya, ada 9. Nah, dari 9 ini misalnya ya di praktikum bisa jadi nanti semua digunakan, atau kalau materi praktikum sudah saudara terima? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah diterima ya mungkin saudara sudah bisa melihat ini yang digunakan mungkin teorinya Lee, kemudian 6 teori migrasi internasional seperti itu ya. Nah, tapi terlepas dari itu tentu saja kita perhatikan lagi penekanan-penekanannya ya. Kalau dari Ravenstein tadi ada 7 ya. 7 hukum migrasi tadi.
hukum migrasi dari Rubinstein ini, ya. Kemudian ada teori Everett-Lee. Nah, Everett-Lee ini tentu yang saudara harus tekankan lagi di sini adalah 4 ini, ya, 4 faktor ini, ya. Ada faktor-faktor yang berasosiasi dengan daerah asal, ada yang berasosiasi dengan daerah tujuan, ada juga penghalang antara dan faktor-faktor personal digambarkan seperti ini, ya. Namun, ya, meskipun ini termasuk menentukan, ya, tanda positif, tanda negatif ataupun netral ini, yang perlu saudara tekankan adalah faktor individu, ya, faktor individu ini nih. Nih saya tunjukkan, saya sekarang ada di slide 11, saudara sekalian. Mudah-mudahan sudah tampak juga di Anda slide 11, sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, ini individu migran adalah yang menentukannya. Tadi Ibu Dina juga menekankan ini, ya. Individu migran lah yang akan menentukannya. Setiap individu migran juga akan memiliki pandangan yang berbeda atas setiap faktor push dan pull tergantung kemampuan dan karakteristik individu. Nah, karakteristik individunya bisa apakah umur muda, apakah tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan sebagainya. Ya. Nah, penilaian individu atas faktor-faktor di daerah asal cenderung lebih akurat daripada faktor-faktor di daerah tujuan. Nah, ini juga bisa jadi pertanyaan juga ini, ya. Satu pernyataan yang bisa juga ditanyakan, apa? Tentu saja ada hubungannya karena dia lebih mengetahui tentang daerah asal seperti itu. Akan tetapi dalam kemajuan teknologi saat ini, ya, tentu saja informasi-informasi yang akurat di daerah tujuan, utamanya itu level kecamatan atau kabupaten kota, saya kira sudah sangat tersedia, ya, untuk saat ini. Mungkin kalau cerita Everett-Lee tahun 66, ya, itu sangat benar seperti itu. Nah, sehingga faktor personal atau individu inilah yang berpengaruh terhadap kemampuan mengatasi faktor-faktor penghalang antara, gitu. Jadi kalaupun nanti teori yang kedua ini yang digunakan, saudara sekalian, maka coba nanti diidentifikasi ini, ya, diidentifikasi kalau di bacaan yang saudara dapat itu, ya, mana ini yang faktor-faktor yang berasosiasi dengan daerah asal, mana daerah tujuan, penghalang antaranya mana, faktor personalnya apa, seperti itu. Itu sangat memungkinkan saudara identifikasi, ya, kalau diminta misalnya menganalisis bacaan, ya, menganalisis bacaan. Kalau pertanyaan esai tentu saja, ya, saudara harus bisa menjelaskan keempat faktor itu. Tuh. Kemudian berikutnya adalah teori yang teori Jelinski. Nah, kalau Jelinski ini dia sebagai benang merah yang bisa Anda lihat di sini. Ingatlah ada 5 fase semuanya. Tradisional, pramodern, transisi awal, transisi akhir, advance, dan sub-advance ini, pasca industri. Ini sebenarnya kalau saudara bisa melihat ini, ya, tentu saja yang paling banyak itu, yang paling tinggi itu adalah tingkat yang kelima ini, migrasi antar atau dalam kota, ya. Walaupun faktanya tadi dalam
Sebentar ya, ada slide-nya tadi itu. Oh, analisis tadi ya. Sebentar. Oh, bukan juga. Oke, saya kelewat slide-nya itu ya. Atau di video ada tapi di sini tidak ada. Oke, tapi terlepas dari itu saudara sekalian, kita coba lihat teori-teori migrasi internasional ya. Oke. Saya ke sini dulu nih, dikit lagi nih. Nah, ini coba kalau saudara lihat ini tradisional pramodern ini tentu tanpa ada migrasi desa kota. Sirkulasi kecil sekali ya. Migrasi desa-desa. Nah, harusnya ya ada pasti di level itu. Nah, kalau di sini desa-desa meningkat, sirkulasi meningkat. Transisi air, sirkulasi meningkat, sudah desa kota. Beda lagi dengan masyarakat modern. Kota-kota meningkat, sirkulasi meningkat. Desa kota menurun, desa-desa ya tidak ada lagi. Nah, ini yang ada terakhir adalah migrasi antar atau dalam kota. Nah, sirkulasinya meningkat. Seperti itu. Ini 5 fase migrasi dari Zielinski. Ingatlah dari tradisional pramodern sampai ke pasca industri. Gitu. Ya. Dari tanpa migrasi sampai migrasi meningkat. Sirkulasi kecil sampai sirkulasi meningkat atau sirkulasi tinggi. Nah, kira-kira begitulah dari Zielinski ini. Kemudian kalau saudara perhatikan ada 6 teori migrasi internasional. Ini yang saya sampaikan tadi di soal kedua. Teori ini menggunakan asumsi yang sama dengan teori migrasi internal, ya. Gitu. Jadi di sini cerita apa di sini saudara sekalian? Di sini ya cerita upah. Gitu. Seandainya tidak ada perbedaan upah, upah di Indonesia sama dengan upah di Malaysia misalnya tadi dicontohkan, atau di Arab misalnya sama, ya mungkin orang tidak akan melakukan migrasi. Tapi karena ada perbedaan upah, ya. Kemudian itu di aras makro, tapi tentu saja di aras mikro pada individual migran. Nah, si individual migran ini memperhitungkan secara rasional, ini kata kuncinya saudara sekalian, bahwa manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari kegiatan migrasi antar negara itu akan lebih besar dari biayanya. Jadi kalaupun ada tanda petik investasi awal lah, atau biaya yang digunakan untuk melakukan migrasi, untuk 2 atau 3 bulan ke depan manfaat yang didapat itu akan menjadi lebih besar. Seperti itu ya. Kemudian itu di aras mikro. Nah, penekanan lagi di teori ekonomi baru ini. Nah, ini kata kuncinya di sini sudah berbeda dengan yang tadi, aras makro mikro tadi. Adanya perbedaan upah bukanlah suatu kondisi yang harus ada dalam membuat keputusan migrasi internasional. Bahkan migrasi internasional tidak harus berhenti ketika tidak ada lagi perbedaan upah. Seperti itu, ya. Nah, di sini keluarga, rumah tangga, dan berbagai unit produksi dan konsumsi lain yang didefinisikan secara kultural adalah unit analisis utama dalam penelitian migrasi, bukan unit individu. Ya, jadi faktor keluarga di sini, ya. Nah, pemerintah mampu untuk mengubah besarnya aliran migrasi dengan meregulasi pasar tenaga kerja dalam situasi semua pasar lain tidak ada atau tidak sempurna. Gitu. Jadi kalau dari 2 teori ini, misalnya saudara nanti diminta menganalisis
apakah menganalisis bacaan atau menganalisis artikel ataupun video misalnya seperti itu, saudara perhatikan gitu ya. Ini kalau Anda menggunakan neoklasik, yang mau digunakan ini apa? Neoklasik makro atau mikro? Nah, perhatikan kata-kata kuncinya ini ya. Nah, untuk makro ada 2 kata kunci di sini ya. Kemudian untuk mikro juga 2 yang bisa saudara perhatikan ya. Bagaimana kalau hanya satu yang eksplisit di bacaan? Sudah, tunjukkanlah satu itu ya. Ya, mungkin tidak semua eksplisit ada di dalam bacaan, dalam video, dalam artikel itu ya. Kemudian ini tadi di ekonomi baru. Nah, demikian juga ini teori yang ketiga ini, teori pasar tenaga kerja ya. Jadi ya memang ini hubungannya juga dengan ya, kalau tadi dijelaskan ada teori sistem dunia di nomor 5 ya, ada di nomor 4 teori sistem dunia. Ini arahnya kurang lebih sama ini, dari negara arusnya dari negara berkembang ke negara maju ya. Nah, ini juga hati-hati menggunakan teori ini di dalam menganalisis bacaan atau video seperti itu ya. Mungkin tidak cukup informasi dari video atau bacaan untuk menggunakan teori ini ya. Tapi kalau ini bisa jadi ada, karena saudara bisa melihat di sini apakah tenaga primer atau tenaga sekunder yang direkrut itu. Nah, kalau kita berbicara tentang TKI kita sejauh ini, yang paling banyak direkrut itu adalah lebih pada sekunder. Pekerjaan yang mereka lakukan juga kalau kita perhatikan, demikian juga testimoni dari saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ya, tidak jauh dari 3D ini ya. Pekerjaan yang sifatnya kotor, berbahaya, yang pekerjaan-pekerjaan sulit seperti itu yang mereka kerjakan di sana, termasuk juga menjadi baby sister misalnya seperti itu ya. Kemudian tadi ini teori sistem dunia, hati-hati menggunakannya. Kemudian teori modal sosial. Nah, ini tadi sama-sama kita dengarkan tadi Bu Dina mencontohkan migran asal Madura ke Malaysia misalnya seperti itu. Ya memang disitulah ini hal yang spesifik dari teori modal sosial ini ya. Jadi apapun itu akan sangat dibantu. Jaringan itulah yang akan menentukan ya. Kalau di sini kita sama-sama baca, migrasi internasional terus meluas sampai koneksi jejaring cukup lebar, sehingga semua orang yang berminat melakukan emigrasi ke negara tertentu dapat melakukannya tanpa kesulitan gitu. Informasinya juga, keluarga yang siap membantu juga di negara yang dituju juga sudah sangat membantu seperti itu. Bahkan tadi dicontohkan oleh Bu Dina dalam kuliah tadi, apapun permasalahan yang dihadapi saudara kita di Malaysia akan dibantu oleh saudara kita dari Madura tadi seperti itu ya. Nah, yang terakhir tadi ini sudah sangat jelas saya kira disampaikan Ibu Dina, tapi saya ingin menekankan kepada saudara sekalian yo-yo migration ini, karena dia terus menerus. Kalau mungkin saudara pernah bermain yo-yo gitu ya, itu akan terus menerus begitu maksudnya. Jadi kalau TKI kita itu sistem kontrak di luar negeri ya,
mereka akan sistem kontrak di sana apakah 2 tahun, apakah 3 tahun, seperti itu. Jadi mereka tidak akan berhenti lagi, ya, 2, 3, bahkan sampai 10 kali kontrak, gitu. Ya, saya pernah penelitian di daerah Cianjur, ya, itu kalau dapat informasi yang lengkap itu bisa 3 generasi, gitu. 3 generasi mereka ada di sana, gitu. Jadi ini diceritakan ibunya bersama istrinya sedang menjadi TKI di Arab misalnya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ini sangat berpeluang nanti 2 atau 3 generasi terus menerus melakukan migrasi. Walaupun istilah yo-yo migration yang disampaikan oleh Margolis ini lebih menekankan pada individu yang bersangkutan. Nah, jadi kalau prakteknya 2 kali kontrak, 3 kali kontrak, dan seterusnya, itulah yo-yo migration itu. Tapi fakta menunjukkan ya bisa generasi kedua, bahkan generasi ketiga itu sudah menjadi pelaku migrasi internasional, seperti itu. Itu kira-kira saudara sekalian penekanan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tentu dalam menganalisis bacaan, menganalisis video ataupun artikel, ya silakan nanti hati-hati, ya, karena kata kuncinya juga harus Anda dapatkan juga, seperti itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, kita punya waktu yang leluasa ini untuk tanya jawab. Saya persilakan. Bapak, mungkin saya izin memastikan, boleh nggak Pak? Silakan Saudari Yusila. Nanti yang lain mendengarkan, memperhatikan juga bisa memberi komentar atau jawaban. Silakan Yusila. Ini Pak, izin memastikan yang tipologi ya Pak. Kalau nggak salah itu di PPT itu bilangnya yang fase tahap advance itu bilangnya migrasi desa kota menurun ya Pak. Tapi kalau nggak salah di videonya bilangnya meningkat Pak. Migrasi desa kota. Iya. Migrasi kota-kota Pak, maksud saya. Migrasi antar kota. Oh, itu kalau tadi kalau di dalam video itu memang ada satu grafik, ya. Satu grafik. Dalam grafik itu yang menurun itu adalah antar desa, kemudian kota desa, itulah yang menurun, ya. Sedangkan yang naik itu adalah antar kota dan desa kota, gitu, ya. Nanti tolong disimak lagi. Saya sendiri memang saya catat juga ini dalam grafik itu ada 2 yang turun, ada 2 yang naik. Yang turun itu adalah antar desa dan kota desa, gitu. Sedangkan yang naik adalah antar kota dan desa kota, seperti itu. Mungkin kalau ada yang keliru karena kita sama-sama menonton video tadi, silakan saling mengkonfirmasi, seperti itu. Pak, Ya. izin konfirmasi kalau Ya. misalkan tadi di grafik itu yang menurun itu di antar desa dan rural ke urban, kan berarti desa ke kotanya menurun. Yang naik itu dari kota ke desa, dari desa ke kota dan antar kota. Kalau di grafik ya Pak? Di grafik ya, antar kotanya benar, antar desanya benar ya? Iya, jadi ya antar kota yang meningkat sama dari desa ke kota meningkat.
Oke. Jadi kota desa, tapi logikanya kurang pas saya kira. Menurun kota desa, desa kota. Oke. Oke, kita bisa perhatikan lagi nanti. Tapi antar desa jelas menurun, antar kota jelas meningkat ya. Oke, baik. Saya sambil ini slide yang tadi itu memang ini PowerPoint, memang tidak ada di PowerPoint ya. Di videonya ada tapi di PowerPoint tidak ada ya. Betul ya? Ada di slide 16 gitu. Oh, slide 16. Ya, bagus lah kalau ada. Di itu ada sih Pak di fase tahap 4 itu yang advance migrasi desa ke kota. Tidak ada ini slide 16 ini. 5 Di course ada Pak, mungkin yang baru. Oke. Iya. Ya sudah, kita ikuti yang ini ya. Yang ada di slide ya. Oke. Baik. Ada lagi? Makasih Bapak. Sama-sama. Bapak Dian izin bertanya Pak. Iya, silakan Saudari Dian. Terkait yang teori cumulative causation Iya. itu kan pengetahuan dan keterampilan dari individunya itu meningkat, mereka peroleh dan meningkatkan sehingga mereka tuh dinilai oleh majikannya itu baik gitu sehingga meningkatkan upah yang diharapkan. Itu saya boleh minta nggak Pak dicontohkan maksudnya bagaimana maksud dari penilaian majikannya bagus dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu Pak. Sama mau bertanya terkait sirkulasi itu maksudnya bagaimana ya Pak? Gitu, terima kasih. Oke, baik. Dalam tadi kan saya menjelaskan teori penyebab kumulatif itu pada akhirnya muncul istilah yo-yo migration gitu ya. Nah, kenapa orang tertarik menjadi pelaku migrasi 2, 3 atau bahkan sampai 10 kali kontrak ya. Itu faktornya itu bisa diakibatkan oleh tadi seperti yang Saudari Dian contohkan tadi juga ada di dalam slide gitu ya. Jadi karena pengetahuan, keterampilan, karena tanda petik nih majikannya sudah jatuh cinta gitu ya. Sudah jatuh cinta, sudah ya bisa dikatakan tergantung juga, menganggap keluarga juga si TKI ini ya. Sehingga apa? Sehingga itu membuat menambah keyakinan si individu untuk memperpanjang kontrak seperti itu ya. Karena ya faktor itu juga faktor majikannya ya. Coba kalau dia ini ya bisa jadi dalam tanda petik dia akan kapok gitu. Walaupun ada juga orang walaupun sudah menghadapi permasalahan ya nggak kapok juga karena apa? Ya mungkin faktor kebutuhan, ekonomi keluarga dan sebagainya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Dian untuk yang pertama gitu ya. Ya gimana lah kalau Anda coba bayangkan lah, Anda sebagai majikan punya anak buah lah tanda petik gitu ya. Kerjanya bagus kalau misalnya mau pulang gitu, saya mau pulang Bu, suami saya menunggu di Indonesia, anak-anak saya begini gitu. Kadang kalau saya riset itu dulu, majikan itu bahkan apa, suamimu kerjanya apa gitu, bisa apa, bawa saja ke sini seperti itu. Anakmu sudah besar atau belum, atau bawa saja keluarga ke sini. Jadi sampai sebegitunya gitu ya. Jadi ini ya mungkin faktor chemistry dengan majikannya seperti itu ya. Itulah
teori penyebab kumulatif ini, ya. Jadi tidak semata-mata hanya karena keinginan dari pelaku migrasinya, juga majikannya di daerah tujuan. Nah, kalau sirkulasi itu tentu saja dia termasuk kategori non permanen, ya. Jadi ingat minggu lalu coba ada migrasi internal, dibagi dua kan, internal, internasional. Internal juga ada permanen, ada non permanen, ya. Nah, kalau yang sirkulasi itu ya sifatnya apa? Sifatnya non permanen. Ya, misalnya sekali kontrak saja udah dia kembali ke Indonesia. Jadi dia menjadi pelaku migrasi internasional, kategorinya non permanen. Nah, itulah kalau dia sirkulasi. Contohnya menjadi TKI untuk 1 kali kontrak, atau untuk 2 kali kontrak juga bisa, 3 kali kontrak juga bisa. Karena yang permanen itu adalah tidak ada keinginan pulang, gitu ya, tidak ada keinginan pulang. Kemudian bahkan sudah memiliki kewarganegaraan di daerah tujuan. Itulah kalau sudah permanen, gitu ya, pindah kewarganegaraan, itulah migrasi internasional permanen. Saya kira jelas. Saudari Dian, ada komentar lagi atau ada tambahan dari teman-teman yang lain atau dari ibu bapak dosen? Kalau ada yang bergabung, saya persilakan saja. Baik, sudah jelas Pak, terima kasih. Sudah jelas ya, baik. Bertanya Pak, Silakan Saudari Cynthia. kalau dilihat lagi itu kan banyak ya Pak kasus kekerasan terhadap TKI di Indonesia, dari Malaysia, di Arab gitu. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan TKI kita tuh banyak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari mereka gitu Pak? Makasih. Ya, nah kalau berbicara tentang itu, kita lihatlah posisi ya. Posisi antara kalau kita bawakan dalam satu konsep kekuasaan atau konsep siapa berstatus apa, siapa berperan apa gitu. Nah, kalau kita berbicara idealnya ya saling membantu, saling membutuhkan, ya. Dia digaji dengan sewajarnya, dia diperlakukan sewajarnya juga, seperti itu. Tetapi fakta menunjukkan seperti yang Saudari Cynthia sampaikan tadi, tentu ada hubungannya dengan ya tadi yang berstatus majikan itu yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tentu saja karena memang orangnya demikian atau oknumnya begitu, seperti itu ya. Tapi punya peluang juga misalnya karena faktor skill ataupun keterampilan dari TKI kita, seperti itu. Walaupun sejauh informasi yang kita dapat, TKI kita itu sudah mendapat pembekalan, pelatihan ya oleh PJTKI, yang dikoordinir oleh PJTKI, seperti itu. Ya, mungkin itu ya karena kurang terampil, kurang cekatan dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, ya kalau saya menilai dari apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan berita seperti itu, kalau saya pribadi melihat itu lebih pada dominasi atau ya perlakuan yang tidak baik dari majikan. Itu kalau saya melihatnya seperti itu, ya, bukan karena ketidakmampuan dari TKI kita. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang memberi pernyataan bahwa wah ini karena saya memperlakukan mereka seperti itu karena kurang sopan atau kurang terampil dan sebagainya. Itu kira-kira yang
yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman punya komentar lain bisa juga. Silakan. Pak, saya izin bertanya, boleh? Boleh, silakan Alia. Untuk kalau migrasi itu, kalau seumpamanya yang migranya itu kesulitan dalam mencari pekerjaan di tempat tujuan seperti kurang modal ataupun kurang jaringan dan juga tingkat kepercayaannya rendah, itu apakah termasuk dalam penghalang antara ya Pak? Terima kasih. Kurang modal, apa tadi? Kurang modal dan apa tadi Mbak? Kurang modal sama tidak punya jaringan di tempat tujuannya gitu Pak. Oke, kita sama-sama perhatikan ya, biar tidak keliru nih. Inilah contoh penghalang antara, ya. Jarak yang jauh, penghalang alamiah yang berat, gunung, sungai, laut. Tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai daerah asal dan tujuan. Tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai migrasi atau membiayai pengeluaran daerah asal, keadaan keluarga, peraturan dari penguasa di daerah tujuan. Nah, dari dua yang saudari contohkan tadi, Alia contohkan tadi, yang kurang modal itu masuk di sini. Tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai migrasi. Ya. Ini lebih ke sini nih, ya, atau membiayai pengeluaran daerah asal. Nah ini kurang modal masuk di sini. Tapi kalau tidak memiliki jaringan di daerah tujuan, tidak memiliki jaringan di daerah tujuan, saya kira itu ya lebih ke faktor penarik yang negatif, saya kira ya. Ya. Faktor penarik yang negatif. Jadi kalau ini kan ada ini faktor pendorong, ada faktor penarik, ada yang positif, ada negatif, seperti itu. Itu. Bagaimana Alia? Baik Pak, dipahami. Terima kasih. Iya. Jadi teman-teman tolong nanti dalam mengidentifikasi coba gunakan materi kita ini. Oh, ini karakteristik individu, faktor individunya apa ini? Nah, hubungkan ke sini nih. Apakah umurnya? Apakah tingkat pendidikannya? Tingkat pendidikan ini kan hubungannya dengan kualitas SDM dari si pelaku nih. Nah inilah termasuk faktor individu. Walaupun kuncinya ada pada individu ini. Individu inilah yang akan menentukan positif atau negatif atau bahkan netral itu, gitu. Ya. Jadi secara teori kita bisa menyatakan begini. Ini loh faktor-faktor pendorong yang positif, ini faktor pendorong yang negatif, ini faktor pendorong yang netral. Secara teori kita bisa menyatakan begitu, tetapi pada akhirnya individu migran lah yang akan menentukan ini positif, negatif atau netral, seperti itu. Ya, itu untuk karakteristik individu. Nah, untuk penghalang antara, gunakanlah ini sebagai contoh nih. Jarak yang jauh, penghalang alamiah, tidak tersedianya sarana prasarana, kemampuan ekonomi, keadaan keluarga, peraturan dari penguasa di daerah tujuan. Nah, walaupun kalau kita identifikasi tadi yang disampaikan Alia tadi tidak memiliki jaringan itu bisa juga masuk di keadaan keluarga, tapi kalau sekilas saya analisa lebih pada faktor penarik yang yang negatif atau bahkan negatif gitu. Wah,
Di daerah misalnya daerah Bogor misalnya, wah nggak ada kenalan, nggak ada apa-apa. Itu lebih bagus daerah Tangerang, mungkin keluarganya ada di Tangerang, misalnya seperti itu, ya. Atau jaringannya ada di situ. Silakan. Ya. Tanya Pak, untuk yang masih yang di faktor push pull itu Pak. Jadi kalau misalnya kalau di materi kan itu kalau faktor positif itu berarti kan akan mendorong orang untuk meninggalkan daerah. Tadi pas Bu Dina menyampaikan kalau misalnya di faktor dorongnya itu dia positif, itu akan menahan orang untuk meninggalkan daerah itu. Itu yang benar yang mana Pak? Faktor positif itu oke. Ada perbedaan ya, maksud AI ya. Ada Iya, perbedaan maksud AI itu ada perbedaan antara yang disampaikan Ibu Dina dengan di slide ini. Iya, betul. Oke. Faktor positif akan mendorong orang meninggalkan daerah itu atau menarik orang untuk datang ke daerah itu. Oke. Kalau saya kira lebih bagus kita lihat ini ya. Kalau logikanya kita menjelaskan ini ya, faktor positif di sini ya, faktor pendorong positif ya, tentu ini akan akan menahan dia. Kalau bahasa saya itu menahan dia untuk tidak bermigrasi gitu. Nah, itu kalau logikanya seperti itu. Nah, sekarang biar lebih mudah lah, di daerah tujuan lah. Kita lihat faktor penarik di daerah tujuan. Faktor penarik di daerah tujuan tentu saja yang positif. Ya, nih kita balik logikanya dulu. Yang positif tentu yang baik-baik di daerah tujuan. Ya, sarana prasarana kota luar biasa. Tentu itu akan menjadi faktor penarik yang positif. Ya, faktor penarik yang positif. Sedangkan misalnya kriminalisasi di kota misalnya dan sebagainya, itu menjadi faktor penarik yang negatif. Kalau faktor penarik yang negatif, tanda negatif di kota, itu apa? Menunda kita, jangan ke situlah, gitu kan? Nah, kalau positif di kota, kita menjadi apa? Menjadi makin bersemangat ke sana, gitu. Kalau yang netral kita abaikan. Nah, sekarang kita lihat faktor pendorong. Nah, kalau faktor pendorong di sini ada tanda positif, dia menahan dia tetap di situ, gitu. Ya. Nah, di sini sumber daya alamnya melimpah ruah. Yang ngapain dia bergerak dari situ? Di daerah asal kriminalisasi atau bencana alamnya tinggi, negatif nih, dia akan mendorong dia berangkat ke sana, seperti itu. Nah, ini sebenarnya hanya soal tanda saja ya. Saya kira ini hanya soal tanda saja ini untuk di pendorong, seperti itu. Kalau misalnya dia atau jadi gini, dia logikanya jadi dibalik gitu ya. Kalau misalnya sumber daya alamnya melimpah ya, dia menahan dia untuk tidak bermigrasi. Nah, mungkin ini lebih cocok diberi tanda apa? Tanda negatif gitu. Sedangkan kalau kriminalisasi tinggi, ini mempercepat dia lah. Ayolah cepat ke sana, seperti itu. Ya, jadi kalau dibuat dia logika seperti itu, kita sudah benar. Tetapi ini soal tanda. Nah,
tanda positif sama tanda negatif. Kalau bisa kita cari literatur buku ya, karena ada perbedaan ini. Kalau logika saya kira sudah pas ya, sudah pas gitu. Ini soal tanda supaya nggak keliru. Kita coba cari literatur buku lah ya, supaya nggak keliru saja ini. Untuk sementara itu dulu sambil kita pastikan nanti literatur ininya, bukunya. Tapi logikanya begitu Saudari Ai ya. Baik Pak, terima kasih ya. Pak. Sama-sama. Silakan lagi. Masih ada waktu kita sebenarnya. Kuis nanti jam berapa itu? Jam 12 siang. Jam 12 ya. Oke. Ya, semoga semua bisa hadir karena waktunya hanya berapa itu? Hanya 5 menit saya lihat ya. Soalnya berapa Pak? Beritahu. Ini nanya ke saya nih Cynthia nih. Iya Pak. Kalau nanya ke saya tidak tahu persis gitu ya. Tapi kalau berpikir logis ini soalnya kalau 5 menit itu bisa 5 BS 5 ABCD, atau bahkan 10 BS 5 ABCD, gitu. Karena soal BS itu sebenarnya kalau di sosiologi kami dulu itu offline saja itu 30 detik gitu. Kalau online itu bisa 15 atau 20 detik. Nah, seperti itu. Ya. Contoh, dewasa ini perempuan lebih migratory dibanding laki-laki. Nah, itu kan baca soalnya tidak sampai 5-10 detik. Langsung keputusan kan. Nah, itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, atau migrasi internasional mempengaruhi jumlah penduduk dunia, benar salah? Jawabannya salah, gitu kan? Nah, karena migrasi internasional itu tidak mempengaruhi penduduk dunia. Tapi kalau penduduk daerah asal ataupun daerah tujuan, jelas iya, gitu kan? Jadi bermain logika cepat gitu. Jadi kalau saudara tanya ya totalnya maksimal 10-10 lah gitu. Maksimal 10-10 gitu. Artinya ABCD itu bisa hanya 30 detik. Nah, 30 detik kalau 2,5 menit itu untuk ABCD berarti ada 5. Nah, kalau 2,5 menit itu untuk BS ya bisa 5 sampai 10 gitu. Jadi harus cepat mikirnya gitu Cynthia ya. Itu dari saya pribadi yang tidak tahu ini persisnya ya. Tapi kira-kira begitulah ininya. Saudara kan sudah ikut kuis 1, kuis 2 gitu. Nah, tolong saling memberitahu ini untuk kuis hari ini. Yang tidak ikut kuliah tolong temannya dijapri lah, dikabarin seperti itu. Iya. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Silakan Saudara Septiawan. Iya Pak. Tadi kan seperti yang ditanyakan oleh Cynthia bahwa saat waktu dulu tuh entah sekarang ini masih ada atau tidak, kekerasan pada TKI itu masih banyak ya Pak. Nah, dari itu ketika mereka kembali ke Indonesia, itu mereka tetap ingin memutuskan untuk kembali lagi Pak menjadi TKI dengan alasan keterampilan berbahasa mereka yang sudah mahir, juga banyak teman mereka yang sama-sama bekerja sebagai TKI. Apakah dari hal tersebut masih termasuk ke teori kumulatif itu ya Pak? Oke, jadi tentu bisa masuk gitu. Artinya kan kalau dia kontrak kedua, bahkan kontrak ketiga gitu kan, itu sudah bisa
diidentifikasi atau dianalisis menggunakan teori penyebab kumulatif seperti itu. Jadi kalau cuma sekali kan bagaimana kita menyebut terus-menerus gitu kan. Tapi kalau 2, 3 atau lebih udah kan sudah terus-menerus ini. Ya. Makanya istilah yo-yo migration itu kan karena bolak-balik terus gitu. Ya. Nah, artinya sudah lebih dari 2 atau 3 kali. Nah, itulah yang bisa kita identifikasi dengan kata terus-menerus, dengan yo-yo migration, dengan penyebab kumulatif tadi. Seperti itu. Ya, apalagi ada keahlian yang dia banggakan, ada keahlian yang dibanggakan juga oleh majikannya, yang diharapkan oleh majikannya, dalam tanda petik ada ketergantungan seperti itu, ada chemistry di antara mereka dengan majikannya, ya tentu itu bisa disebut, bisa kita analisis dengan menggunakan teori penyebab kumulatif seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Iya. Jadi kalau di dalam praktikum misalnya kalau saudara diminta menggunakan 2 teori dari 6, wah, ya pilihlah yang lebih mudah Anda analisa, yang lebih masuk lebih bisa dijelaskan eksplisit dari video, dari bacaan atau dari testimoni, ya, dari artikel seperti itu lebih bisa diidentifikasi dibandingkan memaksakan menggunakan katakanlah teori sistem dunia gitu kan. Wah, itu general sekali. Wah, ini karena ini Indonesia menuju negara Hong Kong misalnya gitu. Ini teori sistem dunia nih ya gitu. Itu kan agak jauh ya dibanding kalau Anda menggunakan katakanlah neoklasik, mikro, atau neoklasik makro, atau teori pasar tenaga kerja seperti itu, atau teori penyebab kumulatif itu. Teori modal sosial bisa saja kalau memang tersedia data yang cukup untuk menjelaskan itu. Tentu teori-teori yang lain termasuk teori sistem dunia sah-sah saja digunakan untuk sebagai tools analisisnya seperti itu. Tetapi jika dan hanya jika data dan informasi yang cukup gitu. Ya, begitu ya Mas Septiawan. Baik Pak, terima kasih banyak. Sami-sami. Jadi di akhir sambil menunggu ini ya, kalau ada pertanyaan silakan saja disela. Di akhir kuliah tadi Bu Dina menyampaikan tentu ini topik migrasi internal ataupun migrasi internasional gitu ya, atau singkatnya migrasi ini menjadi menarik juga untuk diteliti gitu ya. Saya pribadi S1 itu tentang nilai anak. Ini S1-nya nilai anak, S2-nya tentang agraria, konversi lahan gitu. S3-nya tentang migrasi internasional gitu. Jadi saya kira tiga topik yang berbeda, tetapi ada satu kata kunci dari 3 topik saya itu. Saya berbicara 2 atau 3 generasi. Nah, riset saya itu berhubungan dengan 2-3 generasi. Nilai anak pada generasi orang tua, generasi anak, bahkan generasi cucu seperti itu. Saya cerita 3 generasi. Konversi lahan juga seperti itu. Nah, di generasi awal masih sejahtera, di generasi berikutnya, wah sudah makin ada ketidakadilan agraria. Nah, ini migrasi juga begitu. Migrasi bahkan bisa 2-3 generasi mereka menjadi pelaku migrasi internasional gitu. Jadi istilah yo-yo migration itu ya di Indonesia itu sudah
sudah muncul saudara sekalian, gitu ya. Kalau kita sebentar ya, saya ini sebentar. Praktikum migrasi 9 dan 10. Oh, rupanya tidak saya ini. Ya, di penelitian saya juga sudah mencakup 2-3 kali kontrak, saudara sekalian. Ini saya sambil buka slide-nya ini. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, silakan ya. Saya senang sekali kalau ada pertanyaan. Oh, rupanya tidak saya save ini. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini saya sambil tayangkan. Nah ini contohnya nih. Nah ini yang walaupun tidak banyak ya, dominan mereka memang 601 responden itu hanya 1 kali gitu ya. 2 kali kontrak itu 67 ya, lebih besar 3 kali itu sama dengan 3 kali itu ada 82 gitu ya. Ini pelaku migrasinya ini itu ya. Kalau negara tujuannya didominasi Arab Saudi ya, seperti itu saudara sekalian. Ini total respondennya 750 ini. Nah, ini untuk yang migran, saudara sekalian. Nah, itu. Jadi faktanya, kalau saudara tanya, faktanya itu juga kalau misalnya dihubungkan dengan pembangunan gitu ya, di satu sisi memang mereka makin sejahtera gitu, tapi hasil saya menunjukkan mereka bahasa ininya kesejahteraan semu gitu. Jadi mereka sudah sejahtera, tampak fisik mereka sejahtera, simbol kesejahteraan itu sudah ada pada rumah tangga migran itu. Namun sesungguhnya kalau kita lihat kategori BPS, kategori Bank Dunia, bahkan kategori Propsa Jogyo dengan ukuran berasnya seperti itu, mereka itu masih apa? Masih kategori apa? Kategori miskin seperti itu. Ya, jadi benar ada peningkatan kesejahteraan, tetapi ya faktanya tidak real begitu kesejahteraan itu, tidak seperti yang ada di tampak rumahnya itu ya. Nah, mereka juga sampai saya juga ini dia, ini bukti-bukti empirisnya. Ini lihat nih, istilah membudayakan migrasi di sini
Ini sama dengan kalau dari teori penyebab kumulasi tadi, hampir sama ini, yo-yo migration tadi, ya. Nah, tapi kalau fakta yang saya teliti, saya sampai menyebut itu ini membudayakan migrasi karena itu menjadi semacam strategi mereka, ya. Strategi mereka itu saya sampai menyebut itu ada ada 5 strategi mereka. Survival, adaptif, mencapai simbol kesejahteraan baru, melampaui sistem simbol kesejahteraan baru, sama ya tidak memilih migrasi gitu, ya. Jadi begitu kalau dihubungkan dengan itu. Nah, saudara bisa hubungkan lagi nanti analisanya bagaimana ini dengan devisa, bagaimana ini dengan kesejahteraan keluarga. Jadi menarik juga untuk diteliti seperti itu. Ini untuk yang tertarik migrasi ini. Nah, tadi saya bilang wah saya jauh dari agraria ke ini. Nah, ini saya hubungkan agrarianya dengan migrasinya. Karena dia miskin agraria, karena dia tidak akses terhadap lahan, maka dia keluar. Gitu. Jadi kalau dihubungkan tadi penarik pendorongnya itu, ya kalaupun disebut tanda negatifnya, wah dia tidak punya lahan, misalnya seperti itu. Nah, sementara dia lihat dihubungkan dengan ekonomi neoklasik tadi atau makro atau mikro gitu. Wah, upah di Arab tinggi gitu. Sementara di sini nggak ada kerjaan. Nah, saya ke sana. Nah, demikian juga non migran. Nah, karena saya meneliti juga saya meneliti juga migrasi internalnya. Ya, rata-rata mereka melakukan migrasi internalnya itu ke daerah Jabodetabek juga. Nih, Bandung 2, kota lainnya Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, ya ini 88, totalnya 113 gitu. Ya, Bandung 4, kota lainnya 6, totalnya 123 responden non-migran. Jadi saya meneliti 102 responden non-migran dan berapa ini total ini yang 750 yang migran gitu. Jadi topiknya migrasi dua-duanya diteliti, internal iya, eksternal iya, gitu. Jadi dinamikanya luar biasa, saudara sekalian. Nah, kalau dihubungkan dengan menggunakan teori-teori tadi, semuanya ada berapa? Ada 9 tadi ya. Itu bagus sekali kalau semua teori itu bisa digunakan gitu. Tentu saya lebih menggunakan teori migrasi internasionalnya seperti itu. Itu juga lebih pada teori penyebab kumulatif. Gitu. Baik, saudara-saudara sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mungkin boleh bertanya. Silakan, saudari Kansa. Iya Pak, mungkin bisa dibantu dijelaskan lagi kan Pak tentang teori sistem dunia ya Pak. Ya. Katanya di teori sistem dunia itu migrasi internasional itu produk sampingan kapitalisme global. Nah itu produk sampingan kapitalisme global itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, ada yang mau bantu jawab? Mungkin saudara Wapi mau bantu jawab? Belum bisa. Oke. Baik, saudara sekalian, tentu jawaban sempurnanya nanti bisa kita cari. Tapi logisnya begini, saudari Kansa, ya, disebut ini teori. Disebut di sini produk sampingan dari kapitalisme global gitu ya. Nah, dalam konteks kapitalisme global gitu ya. Jadi ini
lebih jauh dari teori ketergantungan. Kalau saudara pernah dengar teori ketergantungan, sudah pernah dengar nggak belum di sosiologi? Udah belum? Teori ketergantungan. Teori ketergantungan itu ada negara maju, center of center, periphery of center. Nah, jadi ada dibagi lagi nih kotaknya nih. Kemudian center of periphery, center dari pinggiran. Kemudian pinggiran dari pinggiran, periphery of periphery. Nah, itu teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini antara siapa dan siapa ini? Antara negara maju dan negara berkembang. Gitu. Nah, dalam teori ketergantungan, sehebat apapun si negara miskin ini atau negara berkembang ini, dia tidak akan bisa menyamai ini. Dia tidak akan bisa menyamai negara maju. Nah, kalau dalam konteks teori sistem dunia, teori sistem dunia, sebenarnya negara berkembang ini ya bisa menyamai negara maju. Kuncinya apa? Kuncinya memutus hubungan dengan negara maju, gitu. Jadi kalau kita memutus hubungan dengan negara maju, ya nggak akan ada ketergantungan lagi, gitu. Hanya saja utang kita siapa yang bayar, seperti itu. Karena kita sudah terlanjur punya hutang yang besar dengan negara-negara maju. Nah, mengapa ini digunakan dalam teori migrasi? Ya karena memang ada arus juga dari negara pinggiran, dalam hal ini negara miskin, menuju pusat negara kaya, seperti itu ya. Jadi ini digunakan teori sistem dunia bahwa migrasi internasional adalah produk sampingan dari kapitalisme global. Ya, kapitalisme global itu ya dalam konteks tadi ada ketergantungan antara negara miskin terhadap negara maju dalam konteks teori ketergantungan, ya. Seperti itu. Nah, sehingga arus migrasi pun terjadi, gitu. Karena apa? Wah, di sana maju, di sana ada ya tanda petik ada perbedaan upah, gitu ya. Nah, seperti itu. Begitu kira-kira apa Saudari Kansa penjelasan logisnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama ya. Oke. Gimana Angel, mau bertanya Angel? Apa Cak? Caya mau bertanya, Caya? Atau Mas Arif? Sudah cukup, Mas Arif, Mas Imam, Mas Hamzah, Mas Arga. Udah lama nih nggak dengar suara Mas Arga ini. Cukup, Pak. Cukup ya. Mas Hamzah Al-Faris. Dari saya cukup, Pak. Oke. Hisam Abdul Halim. Mas Pak, juga ini ya. Saya, Pak. Oke. Baik, saudara sekalian, kalau sudah pada cukup, tidak apa-apa. Tapi ini sekaligus kuliah terakhir dengan saya ya. Kuliah terakhir dengan saya. Saya sudah 7 kali membersamai saudara ya. 4 kali di sesi UTS, 3 kali di sesi UAS. Selanjutnya nanti 4 kali ke depan akan difasilitasi oleh dosen kita, Ibu Dr. Ekawati Sri Wahyuni. Saudara sekalian, saya termasuk ini mohon maaf yang diberi kepercayaan ini untuk saat ini, karena semua dosen-dosen kependudukan itu adalah ahli kependudukan. Ibu Ekawati itu ahli kependudukan, jelas. Berikut latar belakang pendidikan beliau seperti itu. Ibu Melani juga demikian, Ibu Dina juga demikian. Nah, saya termasuk
yang bukan ahli kependudukan dipercaya mengajar kependudukan seperti itu ya. Jadi tentu saja ada keterbatasan dalam penyampaian, ada kekurangan ya, saya mohon maaf ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan yang terjadi di UTS kemarin ya, indikasi copy paste itu, indikasi kerjasama itu, itulah ya kondisi terakhir ya. Jangan sampai terjadi lagi di UAS ya. Dari saya masih beruntung saudara diberi nilai 0 untuk bagian itu ya. Kalau dinolkan semuanya itu ya tentu saja akan kehilangan nilai yang luar biasa ya, atau langsung di-E-kan seperti itu. Jadi kesempatan akan berakhir. Jadi kalau saran dari saya, sebisanya saudara ya kerjakanlah. Syukur-syukur saudara bisa langsung memvonis, oh ini B, ini S, tanpa itu ditebak. Demikian juga jawaban ABCD. Saudara bisa memvonis A, B, C, atau D tanpa menebak-nebak atau hitung kancing dan sebagainya lah ya. Nah, jadi kerjakan sajalah sendiri gitu. Yang terakhir, saya termasuk bukan mahasiswa yang cemerlang kuliah dulu, tetapi paling tidak semangat terus ya, semangat terus untuk belajar. Oh ini saya nggak bisa gitu. Oh saudara Wati misalnya, ada teman saya misalnya yang dia akhirnya saya bisa hitung-hitungan kependudukan misalnya gitu, atau saya bisa kalkulus misalnya seperti itu. Jadi lebih bagus tambah alokasi waktu saudara untuk belajar. Itu saja sih dari saya, karena berproses itu akan lebih baik ya, dan lebih mendarah daging. Kalau bahasa kita di ilmu sosial itu lebih melembaga seperti itu ya. Jadi oleh karena itu kalau ada tugas praktikum, cobalah kalau dikerjakan sendiri tentu akan lebih melembaga, lebih melekat, lebih ingat gitu, dibanding minta file dari kelas hari Selasa misalnya seperti itu. Itu akan berbeda ya. Ya saya pribadi, karena kita di sesi UAS ini praktikumnya udah duluan di hari Selasa ya, ya coba wah ini kalau misalnya di praktikum seperti ini, maka Anda gunakan teori mana, Anda gunakan rumus mana, seperti itu. Jadi saya berusaha membekali bagian-bagian itu, tetapi tentu saja saudara harus berproses. Itu sih dari saya. Baik, sudah lewat 8 menit, kita tadi juga tepat waktu mulainya supaya ada waktu istirahat, kemudian masih mengerjakan tugas untuk jam 1 ya. Untuk jam 1 praktikumnya ya? Iya. Ya, baik. Ya, jadi itu saja dari saya untuk 7 pertemuan yang kita lalui. Terima kasih untuk partisipasi saudara, bantuan saudara juga. Kadang-kadang saya tidak bisa menayangkan video seperti tadi. Saya dibantu, terima kasih. Saya mohon maaf untuk kekurangan dan keterbatasan saya, mohon maaf. Mari saling mendoakan, tetap silaturahmi. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sami-sami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan.